Udah saya ganti baterai baru. Nah ini. Oke. Ya, selamat pagi. Oleh anugerah dan kemurahan Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh berkumpul bersama. Kita menikmati hadirat daripada Bapa di surga lewat Roh Kudus dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini kita terus meneruskan membahas dalam 2 minggu yang lalu soal Roh Kudus, di mana 2 minggu yang lalu kita membicarakan setelah Tuhan mati, bangkit, kemudian dia naik ke surga. Dia mengutus Roh penghibur, yaitu Roh Kudus, untuk kehidupan kita semua. Kita sudah membahas waktu yang lalu begitu dahsyatnya kekuatan daripada Allah Tritunggal lewat Roh Kudus. Ada Allah Bapa, ada Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Demikian juga hidup kita. Kita diciptakan segambar dan serupa daripada Bapa di surga. Kita juga Tritunggal. Ada tubuh kita, ada jiwa kita, ada roh kita. Seperti waktu lalu saya jelaskan lewat contoh-contoh matahari, itu adalah contoh Tritunggal supaya kita bisa menggambarkan bagaimana yang dimaksud Tritunggal. Allah itu 3, bukan 3 tapi 1, 3 tapi 1, seperti hidup kita. Ada tubuh, ada jiwa, ada roh, tapi 1. Yang kita lihat semua ini adalah tubuh kita, tapi jiwa dan roh masing-masing pribadi kita nggak bisa mengetahuinya. Oleh karena itu kita tetap meneruskan pada pagi hari ini bagaimana Roh Kudus bekerja. Waktu yang lalu Roh Kudus sendiri bisa membuat suatu kehidupan yang padang gurun menjadi kehidupan yang tanah yang subur. Setelah itu menjadi kehidupan yang seperti hutan penuh ditanami dengan berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Ini adalah kuasa Roh Kudus dari kehidupan yang padang gurun, kehidupan yang boleh dikatakan sulit di padang gurun, itu sulit ditanami, sulit mendapatkan suatu penghasilan, sulit mendapatkan suatu damai sejahtera, sulit mendapatkan sesuatu air yang melegakan, semuanya serba sulit. Tetapi Roh Kudus sanggup untuk mengubah menjadi suatu kehidupan ataupun tanah yang subur yang bisa ditanami, bisa mendapatkan kelegaan air, bisa, semuanya bisa. Hari ini kita akan membahas Roh Kudus waktu sebelum Yesus lahir ke dalam dunia. Maksudnya bukan sebelum Yesus lahir, sebelum Yesus mati, bangkit, dan naik ke surga. Dan bagaimana Roh Kudus setelah Yesus mati, bangkit untuk membenarkan hidup kita dan naik ke surga. Kita perlu mengetahui Roh Kudus saat ini. Bagaimana Roh Kudus bekerja saat ini? Kita perlu tahu, karena ini menyangkut suatu kehidupan kita semua. Kalau kita tidak tahu bagaimana Roh Kudus bekerja saat ini, kita selalu melihat sesuatu Roh Kudus itu seperti waktu-waktu sebelum Yesus naik ke surga. Oleh karena itu kita saat ini kita belajar bersama, di mana ini isi hati Tuhan. Kita harus tahu bagaimana Roh Kudus saat ini bekerja. Kita sama-sama membaca di dalam kitab Hakim-Hakim, minta bantuan Pak Yayo sekaligus kita Hakim-Hakim ini nanti sampai
3 ayat atau 4 ayat sekalian supaya menghemat waktu, sehingga kita nanti bisa ada waktu untuk menyembah kepada Tuhan Bapa di surga. Oke, Hakim-Hakim 14. Hakim-Hakim 14 ayat 6 terjemahan baru. Pada waktu itu berkuasa Roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya, tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Berikutnya Hakim-Hakim 14 ayat 19 terjemahan baru. Maka berkuasa Roh Tuhan atas dia, lalu pergilah ia ke Askelon, dan dibunuhnya 30 orang di sana. Diambilnya pakaian mereka dan diberikannya pakaian-pakaian besar kepada orang-orang yang dapat memberi jam tekan itu. Tapi amalannya masih juga menyala-nyala. Lalu pulanglah ia ke rumah ayahnya. ya, berikutnya Hakim-Hakim 15 ayat 14 terjemahan baru. Setelah dia sampai Melayu dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorak, maka berkuasa Tuhan atas dia, dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti bakar rani yang telah habis dimakan api, dan sekarang ikatnya hancur tanggal dari tangannya. ya, sekarang kita mau melihat bagaimana Roh Tuhan bekerja pada waktu yang lalu, yaitu pada waktu Simson. Ada beberapa contoh, nanti kita lihat juga waktu Daud juga. Kita melihat Simson lebih dahulu. Waktu lalu di dalam Hakim-Hakim 14, Simson itu berkata kepada ayahnya ibu, dia menginginkan menikahi seorang gadis dari orang Filistin, sehingga Simson bilang ingin melamar gadis daripada orang Filistin. Semua ini memang seizin dan kehendak Tuhan. Apa yang terjadi dalam kehidupan Simson, orang tuanya tidak tahu, tapi Tuhan mengadakan sesuatu sepertinya suatu gara-gara seperti itu. Nah, pada suatu saat waktu keberangkatan ke rumah orang yang dituju oleh yang diinginkan oleh Simson menemui singa. Singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak binatang. Simson sebetulnya seperti kita ini, dia tidak seperti badannya kekar atau gimana. Ya, dia orang yang biasa-biasa saja. Tetapi bagaimana dia bisa mengalahkan atau mencabik singa? Dikatakan saat itu, pada waktu itu berkuasa Roh Tuhan atas dia. Dikatakan pada waktu itu, sehingga sebelum kata-kata pada waktu itu, berarti Roh Tuhan tidak berkuasa. Tetapi saat itu Roh Tuhan berkuasa. Jadi kalau dikatakan pada waktu itu, berarti saat itu Roh Tuhan berkuasa. Setelah itu Roh Tuhan mundur lagi. Ini yang terjadi di dalam perjanjian yang lama. Jadi Roh Tuhan bisa datang, bisa undur, bisa datang, bisa undur. Mungkin kita sudah banyak mendengar, sehingga Orang Kudus datang kalau hidup kita sudah disucikan. Orang Kudus pergi kalau hidup kita itu lagi jatuh dalam dosa. Ini memang sebelum Yesus naik ke surga. Seperti halnya Simson, pada waktu itu berarti saat dia mau mencabik singa itu, Roh Tuhan berkuasa, Roh Tuhan hadir. Hadiratnya itu tadi terjadi saat itu.
Jadi saya nggak membicarakan soal kuasa roh Tuhan. Itu 2 minggu yang lalu sudah saya bicarakan. Tidak berbicara soal kuasa daripada Roh Kudus. Saudara bisa mendengar di YouTube 2 minggu yang lalu yang sudah saya buat. Tapi saya berbicara pada waktu itu. Jadi berarti sebelumnya Roh Kudus tidak berkuasa kasih usaha. Kalau dikatakan pada waktu itu, maka setelah itu juga Roh Kudus bisa undur dari hidup Simpson. Ini yang terjadi dalam kehidupan perjanjian yang lama. Kalau Roh Tuhan hadir, begitu besar kuasa, tapi begitu Roh Tuhan sudah undur dari kehidupan manusia, maka manusia itu sudah lemah, begitu lemah. Demikian juga berikutnya dikatakan berkuasa Roh Tuhan. Waktu dia membunuh 30 orang di sana untuk mengambil baju kebesaran. Demikian juga waktu dia ditali. Waktu ditali, Roh Tuhan belum berkuasa. Tapi saat Roh Tuhan berkuasa, pasti tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan. Jadi ini menunjukkan bahwa Roh Tuhan itu adalah bisa masuk, bisa keluar. Roh Tuhan masuk kalau kehidupan itu sudah berkenan kepada Tuhan. Tapi Roh Tuhan undur dari kehidupan pribadi tadi. Kalau kehidupan itu tidak berkenan kepada Tuhan. Inilah yang terjadi waktu itu. Demikian juga pada waktu bangsa Israel. Di sini waktu bangsa Israel, di mana karena bangsa Israel waktu itu sudah berpaling daripada Tuhan, sehingga bangsa Israel selama 8 tahun dia dikuasai oleh raja Aram. Tetapi pada saat itu bangsa Israel menjerit kepada Tuhan, Tuhan tolong. Begitu dia berpaling kepada Bapa di surga, kepada pribadi Yesus Kristus, Tuhan mengingat bangsa Israel kembali, sehingga dia mengutus Otniel di dalam Hakim-Hakim 3 ayat 10. Roh Tuhan menghinggapi dia, yaitu Otniel. Ini saudara bisa baca lengkap di rumah. Dia menghakimi orang Israel dan dia maju berperang. Lalu Tuhan menyerahkan Kusyan Risyatain raja Aram ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kusyan Risyatain. Jadi waktu Roh Tuhan undur, selama 8 tahun Israel tadi itu di bawah tekanan atau istilahnya penjajahan daripada Raja Aram. Tetapi ia begitu balik kepada pribadi Tuhan Yesus, kepada Bapa di surga, maka Roh Tuhan turun lewat suatu Otniel, dan bangsa Israel setelah itu bisa hidup dengan bebas selama 40 tahun kemudian sampai Otniel meninggal. Ini yang terjadi dalam kehidupan sebelum Yesus naik ke surga. Dia mati menebus dosa, dia bangkit membenarkan kehidupan kita, dia naik ke surga, mengutus Roh Kudus sebagai penghibur atas kehidupan kita. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai imam besar.
Sehingga waktu Daud, kita lihat contoh juga Daud di dalam Mazmur 51 ayat 11, sampai Daud itu berdoa, janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Ini permohonan Daud. Daud itu sampai memohon kepada Bapa di surga, jangan mengambil Roh Kudus itu dari hidup Daud, jangan. Tapi bagaimana untuk saat ini? Apakah kita boleh berdoa seperti ini? Padahal Yesus sudah mati menebus segala dosa-dosa kita. Tuhan Yesus sudah bangkit untuk membenarkan hidup kita. Dia naik dan sudah mengutus Roh Kudus, dan Dia sebagai Imam Besar. Imam Besar agung kita adalah pribadi Tuhan Yesus Kristus. Kalau waktu yang lalu Imam Besar itu adalah Imam Besar yang ditunjuk manusia. 1 tahun 1 kali dia masuk ke dalam suatu ruang kudus, suatu ruang maha kudus. Kakinya diberi tali. Kalau dia mati, orang tarik keluar. Karena tidak setiap orang bisa menghadap Bapa di surga di dalam ruangan maha kudus. Karena di dalam ruangan maha kudus itu ada suatu hadirat Allah yang begitu berkuasa. Setiap orang yang berdosa pasti mati, pasti. Sehingga seorang imam besar setahun sekali dia harus membawa korban persembahan untuk dirinya sendiri, juga untuk umat Israel. Kalau dia tidak kudus, berani masuk ke dalam ruangan maha kudus, dia pasti mati. Dan apa efeknya untuk bangsa Israel kalau seorang imam besar mati di dalam ruangan maha kudus? Maka bangsa Israel harus menanggung semua yang buruk daripada Bapa di surga. Suatu penghukuman, suatu panen yang gagal, suatu hal-hal apapun yang tidak menyenangkan. Itu efek daripada seorang imam besar yang mati saat menghadap hadirat Bapa di surga. Tapi sekarang, setelah Yesus naik ke surga, Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Maka segala sesuatunya menjadi beres. Dia imam besar untuk selama-lamanya. Dia kudus sekali. Pasti imam besar pribadi Yesus Kristus adalah suatu pribadi yang kudus. Dia menghadap Bapa di surga mewakili kita semua sebagai Israel rohani. Perwakilan kita di Bapa di surga adalah pribadi Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dia ada kehidupan yang sangat-sangat kudus. Setelah Dia menanggung dosa-dosa kita sebagai orang yang dikutuk, Dia bangkit membenarkan hidup kita sebagai kehidupan yang kudus, menang dari segala sesuatu. Dia duduk sebagai imam besar. Seorang imam besar dipilih dari anggota ataupun rakyat Israel ataupun seorang manusia. Yesus sebagai imam besar selama-lamanya
Dia juga seorang manusia 100%. Jadi kalau dia dipilih sebagai imam besar selama-lamanya, dia sudah memenuhi apa yang dipersyaratkan. Dia sekarang imam besar kita di surga. Jadi hidup kita dijamin tidak ada yang mengalami sesuatu hal yang buruk terjadi, dan Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita semua. Imam besar ini sangat menentukan hidup kita. Oleh karena itu, bagaimanakah kita seharusnya hidup di zaman saat ini? Apakah hidup kita itu seperti waktu-waktu yang lalu selalu berdoa, Tuhan Yesus ampuni, tolong Roh Kudus hadir di tempat ini, ampuni, ampuni, terus gitu? Ini suatu anugerah Tuhan di zaman-zaman seperti ini. Kita boleh tahu kita mengalami suatu anugerah kebenaran. Kita hidup kita dikuduskan bukan karena usaha kita. Hidup kita disucikan juga bukan karena usaha kita. Kita sekarang lihat kembali dulu ke Roh Kudus. Roh Kudus saat ini apakah masuk keluar seperti dulu? Coba kita baca kalau Pak Yayo. Yohanes 14 ayat 16 pertemuan baru. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Iya. Yohanes 14 ayat 16 Bahasa Indonesia masa kini. Bahasa Indonesia masa kini. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu penolong lain yang akan tinggal bersama kalian untuk selama-lamanya. Iya. Jadi Roh Kudus saat ini dikatakan menyertai kamu selama-lamanya. Dalam bahasa Indonesia masa kini, Alkitab terjemahan bahasa Indonesia masa kini, di situ dikatakan akan tinggal bersama kalian untuk selama-lamanya. Roh Kudus di dalam hidup kita itu sudah tidak masuk keluar lagi. Dia tinggal dalam hidup kita selama-lamanya. Loh, kalau hidup dalam dosa, kan itu. Coba kita lihat Yohanes 16 ayat 8 sampai 11. Yohanes 16 ayat 8 sampai 11 pertemuan baru. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia dengan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Ya. Jadi Roh Kudus sebagai Roh penghibur itu mempunyai suatu tugas di dalam dunia ini. Dia menginsyafkan akan dunia akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri, yang kalau saya lihat bahasa warna merah. Jadi waktu itu Tuhan Yesus berbicara kepada murid-murid, dikatakan akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, yaitu orang yang tidak percaya kepada Yesus. Roh Kudus akan mengingatkan kepada mereka, kamu dosa. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi.
Roh Kudus itu mengingatkan akan kebenaran. Karena aku pergi kepada Bapa dan kamu, yaitu murid Tuhan Yesus, karena ini suatu pembicaraan antara pribadi Tuhan Yesus dengan murid. Aku pergi kepada Bapa dan kamu, berarti murid Tuhan Yesus tidak melihat aku lagi. Roh Kudus itu mengingatkan hidup kita, bukan selalu dikatakan bahwa kalau hidup saudara di rumah, di kantor, di pekerjaan apapun, selalu dihantui atau di dalam pikiran ini selalu, oh kamu dosa, kamu sudah berdosa ini, waktu lalu kamu dosa ini dan sebagainya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, itu bukan suara daripada Roh Kudus, itu suara daripada pendakwa. Itu pekerjaan daripada pendakwa. Suara Roh Kudus selalu mengingatkan kebenaran. Mungkin kalau seorang pria dan sebagainya, mungkin dia nyasar atau sengaja nyasar ke nightclub atau sesuatu yang tidak benar. Roh Kudus akan mengingatkan, hidupmu itu sudah benar, harusnya nggak seperti ini. Dia mengingatkan. Bukan berarti saya mengatakan setuju perbuatan jelek, tidak. Perbuatan baik, perbuatan kudus, perbuatan suci itu penting. Tetapi itu semua adalah buah-buah daripada kebenaran yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Bukan buah-buah kebenaran daripada perbuatan manusia, bukan. Suatu saat kalau Tuhan berkemudahan, saya siapkan semua bukti. Hukum kita saat ini hukum roh. Gak tahu kapan saya setan. Jadi Roh Kudus itu dia akan bekerja dalam hidup kita. Dia akan mengingatkan hidup kita bahwa hidup kita itu sudah ditebus, diampuni segala dosa-dosa kita. Dan juga hidup kita itu sudah dibenarkan, sudah disucikan. Ini pekerjaan Roh Kudus. Kalau dalam hidup saudara selalu dibayani oleh satu dakwaan, suruh keluar pemikiran itu, usir. Itu pekerjaan iblis. Kalau saudara sudah percaya bahwa Yesus sudah mengampuni dosa-dosa, Dia itu menyelesaikannya secara tuntas, baik waktu yang lalu, saat ini, dan yang akan datang. Dia menyelesaikannya secara tuntas. Dan ayat 11 dikatakan akan penghakiman karena penguasa dunia telah dihukum, yaitu kepada penguasa dunia, yaitu penguasa kegelapan. Dia akan telah dihukum. Di dalam Ibrani 10 ayat 10, mohon bantuan lagi Pak Yanto. Ibrani 10 ayat 10 terjemahan baru. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ya. Ibrani 10 ayat 10 terjemahan lama. Dengan kehendaknya itu kita sudah disucikan oleh korban tubuh Kristus sekali saja bagi sekalian. Iya, jelas di sini bahwa hidup kita itu sudah disucikan satu kali. Disucikan satu kali. Hidup kita disucikan bukan usaha kita. Suatu saat juga saya jelaskan bagaimana cara hidup disucikan. Hidup kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Selama-lamanya
yang artinya waktu lalu, waktu saat ini, dan yang waktu akan datang. Ini selama-lamanya. Jelas sekali baik terjemahan lama dikatakan dengan kehendaknya itu nyaur besar pribadi Yesus Kristus. Kita sudah, saudara ingat, sudah. Kalau belum, lain lagi. Ini sudah disucikan oleh korban tubuh Kristus sekali sahaja bagi sekalian. Sudah. Demikian juga dalam terjemahan baru, kita telah disucikan. Saudara percaya ataupun tidak, Alkitabnya berkata saudara itu sudah disucikan, saudara telah dikuduskan. Satu kali, bukan berkali-kali. Hari ini minta dikuduskan, besok minta dikuduskan lagi, lusa minta dikuduskan lagi. Tuhan Yesus cuma mati satu kali. Mungkin saudara bertanya, loh, yang akan datang itu loh, ya apa? Kok kita belum jalani, kok harus disucikan untuk yang akan datang? Ya apa yang akan datang? Tuhan Yesus itu, Dia itu melampaui batas waktu. Dia tahu yang akan datang itu gimana tahu. Hidup saudara yang akan datang itu juga tahu. Apa yang akan terjadi di saat yang akan datang, Dia juga tahu. Hidup kita ini semua mau sampai umur berapa, Dia juga tidak tahu. Saudara yang masih muda, suatu saat mau jadi bos, dia juga tahu, dia sudah mengatur semua. Dia bisa sudah mengetahui secara detail tahu. Seperti halnya kalau ini masih ada ayat lagi. Oke, kita baca ayat. Saya pikir sudah yang terakhir, tapi saya siapkan ada ayat lagi. Pak yang tolong. Ibrani 10 ayat 10 firman Allah. Oh, ini tadi yang sama dengan ini tadi. Ini terjemahan yang lain. Oke. Ya, silakan. Ibrani 10 ayat 10 firman Allah yang itu, menurut rencana yang baru ini kita telah diampuni dan disucikan oleh kematian Kristus satu kali untuk selama-lamanya. Ya, Ibrani 10 ayat 10 terjemahan sederhana Indonesia. Karena yang Allah kehendaki adalah dengan satu kali saja mengorbankan tubuh Kristus Yesus, selamanya kita dikuduskan. Ya, di sini sudah lebih jelas lagi bahwa kita telah diampuni dan disucikan oleh kematian Kristus satu kali untuk selama-lamanya. Ini penting ya, selama-lamanya, satu kali, bukan berkali-kali. Dikatakan kita telah, berarti kita sudah diampuni dan sudah disucikan oleh kematian Kristus satu kali untuk selama-lamanya. Demikian juga terjemahan sederhana Indonesia. Di sini dikatakan satu kali saja mengorbankan tubuh Kristus Yesus, selamanya kita dikuduskan. Dikatakan selamanya kita disucikan, selamanya. Namanya selamanya itu sepanjang hidup kita. Dari lahir sampai meninggal itu selamanya. Semua Alkitab terjemahan apapun dikatakan selamanya kita ini sudah disucikan. Sudah. Tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang. Ayatnya sudah seperti ini. Selamanya. Jadi kalau kita selalu berkata
berdosa. Itu bukan suara Roh Kudus. Bukan. Jangan dipermainkan pikiran kita dengan suatu pendakwa itu tadi. Jangan. Kita hidup setelah Yesus mati, bangkit, dan naik ke surga. Kita hidup di zaman ini, bukan di zaman masanya Daud, masanya Simpson, bukan. Kalau kita hidup di masa ini, pakai di mana hidup ini dituntun oleh Roh Kudus. Kita perlu penuntunan Roh Kudus. Di mana kalau dikatakan selamanya, Tuhan tahu yang akan datangnya bagaimana. Dia tahu. Contohnya saudara bisa melihat di dalam Matius 20, di mana Petrus, dia boleh dikatakan dia sangat-sangat membela Tuhan Yesus, salah satu murid Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan berkata, sesungguhnya malam ini, berarti belum kejadian kan? Kalau dikatakan hari saat ini saya berkata malam ini, maka berarti nanti malam belum kejadian. Tuhan sudah tahu. Malam ini sebelum ayat berpokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Jadi hidup saudara ini sudah diatur oleh Bapa di surga lewat pribadi ketiga, yaitu Roh Kudus, Allah Kudus dalam hidup kita. Dia sudah menyiapkan struktur hidup kita secara keseluruhan. Dari kita lahir sampai akhir hidup hayat kita, Dia juga sudah atur. Sekarang pihak lawan kita selalu berusaha untuk membelokkan apa yang Tuhan sudah tetapkan. Kalau kita sudah terkecoh oleh lawan-lawan kita, maka apa yang sudah dijanjikan dan apa yang sudah disutradarai oleh Bapa di surga, itu dia akan berubah semua karena kita. Karena Tuhan tidak memaksakan harus begini, harus begitu, tetapi Tuhan sudah menyiapkan jalur hidup kita semua. Mungkin saat ini, waktu yang lalu, hidup kita salah ambil keputusan, sehingga rasanya hidup ini di dalam padang gurun. Mungkin hidup kita mengalami sakit penyakit. Mungkin hidup kita mengalami suatu damai sejahtera tidak ada, sukacita tidak ada dalam kehidupan rumah tangga, orang tua dan anak, suami dan istri. Secara dalam, saudara mungkin mengalami sesuatu yang ada yang istilahnya mengganjel atau duka cita. Mungkin kadang-kadang keluar kita itu terhibur oleh teman, oleh seseorang yang menguatkan iman. Mungkin kita itu terhibur karena refreshing jalan-jalan keluar kota atau gimana. Oke, itu sementara. Tetapi kalau dasar tadi tidak segera dijamah oleh Roh Kudus, maka duka cita itu terus, suatu saat muncul lagi terus, dan itu menghancurkan mezbah dalam kehidupan kita semua. Kalau saat ini mungkin saudara ada yang tersembunyi di dalam suatu duka cita yang mendalam, Roh Kudus tahu, Dia ada di tempat ini. Dia ada di tempat ini. Usahakan kita menyembah Dia dalam hadiratnya, itu kuasa Tuhan.
Dia akan tolak. Dan Roh Kudus mengambil alih segala emosi kita, segala pikiran kita. Dia meneruskan terus kepada Bapa di surga. Saat diambil oleh Roh Kudus, segala duka cita diambil oleh Roh Kudus, segala problema diambil dari emosi kita, dari pikiran kita, dan disampaikan kepada Bapa di surga. Maka itu titik awal penyelesaian apapun yang kita hadapi. Oleh karena itu, ayo kita bersama-sama selalu membangun mezbah. Kita bangun suatu mezbah. Mungkin saat ini kita segera berdoa. Kita menyembah Dia. Dan kalau bisa mungkin setiap kebaktian yang akan dilayani Pak Yayo akan nanti ada waktu menyembah kepada Dia. Sehingga jemaat mungkin yang kalau di rumah rasanya sumpah nggak bisa menyembah Dia, bisa hadir lagi sore menyembah Dia, menyembah. Disitulah jalan keluar yang paling baik, yang paling sempurna, karena Roh Kudus menyampaikan kepada Bapa di surga. Kita sama-sama berdiri, kita menyanyikan, kita ambil waktu untuk menyembah Dia. Setelah itu kita tutup.